Baik, terima kasih Sis Vivi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Salam sehat semuanya ya. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita masih bisa berkumpul, masih punya semangat untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin ini bukan suatu kebetulan ya, kita bisa bersama-sama malam hari ini, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang mempertemukan kita saat ini. Dan tentunya semua yang hadir pada malam hari ini dalam keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama, walaupun semuanya juga sibuk ya, tetapi masih tetap setia bersama-sama dengan Tuhan. Juga untuk Ibu Vivi yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian, sehingga kita semua dapat merasakan betapa besar kasih Allah di dalam hidup kita. Baik, malam hari ini saya akan mencoba men-sharingkan firman Tuhan, mungkin bisa ditampilkan dengan tema mengasihi tanpa batas, yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Sudah ditampilkan ya? Namun sebelum saya memulai renungan ini, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dan juga mungkin anak-anak muda ya, pernah nggak mendengar lagu Kasih Ibu? Pernah ya? Pasti semuanya pernah ya, yang sepenggal liriknya ini seperti ini. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Semua tahu ya lagu seperti itu? Saya rasa pasti semuanya tahu. Sebab lagu ini itu sebenarnya tidak asing ya, sering sekali kita dengar dan sering sekali itu diputar pada saat terutama Hari Ibu Nasional. Bahkan sekarang lagu itu kan dibuat mix ya, dibuat lebih hip hop ya, yang musiknya cukup cepat dan kadang diputar di tempat permainan anak-anak bahkan ya saat sekarang ini, betul ya? Mungkin yang punya anak yang dulu sering bawa ataupun sekarang yang anaknya masih kecil ataupun juga remaja, itu sering ya dengar seperti itu ya di tempat-tempat permainan. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai lagu di atas? Menurut saya, lagu itu merupakan lagu yang sangat sederhana, mudah sekali dinyanyikan, dan sangat luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena bukan arti dan maknanya dari lagu ini ya, tetapi saya sungguh meresapi bahwa benar kasih Ibu itu sungguh unlimited. Tidak ada ujung akhirnya. Setuju ya dengan saya ya? Nah, namun sebelum saya masuk di dalam renungan, ada satu cerita yang ingin saya ceritakan dulu ya. Cerita ini tentang kebakaran hutan di pegunungan Himalaya. Kebetulan saya ambil ini karena ditulis oleh seorang India bernama Sundar. Saya sangat terkesan ya, karena ceritanya seperti ini. Suatu ketika saat Pak Sundar ini sedang melakukan perjalanan ya, tiba-tiba dia melihat banyak orang yang sedang memadamkan api di hutan. Jadi dia lihat kok rame ya orang memadamkan api. Nah, di satu sisi dia melihat orang memadamkan api, di sisi lainnya dia melihat ada sekelompok orang yang sedang memandangi pohon yang dahan-dahannya itu mulai dijalari api. Kan tahu ya kalau di hutan itu kebakaran kan pasti apinya cepat sekali ya untuk menyebar kemana-mana. Apalagi kalau dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Nah di situ banyak kerumunan orang melihat seekor induk burung ya, yang saat itu panik. Dia terbang berputar-putar di atas pohon. Kemudian induk burung itu terlihat seolah-olah dia itu
mencicit kebingungan. Dia seakan-akan itu mencari pertolongan bagi anak-anaknya yang masih di dalam sarang. Namun saat itu karena hutan mungkin ya, karena kalau di hutan kan pohonnya juga tinggi-tinggi, jadi orang tidak bisa untuk membantu, tidak bisa untuk menolong, dan api cepat sekali menyebar. Sehingga karena api semakin besar, maka sarang itu mulai terbakar. Nah, ketika sarang mulai terbakar, apa yang dilakukan oleh induk burung ini? Induk burung ini tidak terbang menjauh. Sebaliknya dia justru menukik ke bawah dan melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Dan apa yang terjadi? Dalam sekejap, ia beserta anak-anaknya hangus menjadi abu. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana kasih sang induk ini kepada anak-anaknya. Sungguh luar biasa ya. Nah, setelah kita mendengarkan cerita di atas, saya juga mau menyampaikan bahwa di dalam bacaan Injil hari ini, kita juga diajak untuk menyadari bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membaca dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Saya akan bacakan ya, next. Kita itu bacaannya ada tertampil ya di layar ya, bisa dibaca sendiri, tapi saya akan membacakannya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Next. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Next. Di dalam bacaan Yohanes, kita bisa melihat bahwa kasih Allah itu tidak pernah ada habis-habisnya ya. Seperti yang kita baca tadi, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bukan saja tidak ada habis-habisnya kita terima, tetapi kasih Allah itu menurut saya itu sungguh melampaui batas. Mengapa saya katakan demikian? Sebab Allah rela memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita dan juga kejahatan kita. Dan kita tahu, saat Yesus diutus ke dunia, dia mau nggak? Waktu Allah mengutusnya. Kan Allah sangat mengasihi kita, makanya dia mengutus putranya. Dan saat Yesus diutus ke dunia, dia mau nggak? Mau ya. Mengapa Yesus mau? Karena Yesus taat pada Bapa. Dia benar-benar taat pada Bapaknya. Dia mau menjalankan perutusan Bapa, yaitu menyelamatkan umat manusia, agar manusia diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Next. Nah, mungkin bisa geser sebelumnya ya, di layarnya sebelum kasih Allah ini. Nah, namun ada namunnya ya. Terkadang dosa itu mudah sekali untuk menarik hati kita pada sebuah kegelapan. Di mana kita itu lebih suka memberontak, lebih suka tidak taat kepada Allah. Bahkan berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, contohnya itu seperti apa? Salah satu contoh yang paling sederhana saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu seperti bersungut-sungut, alias mengomel. Pernah ya, tanpa kita sadari,
Kita itu ngomel terus, mau keadaan baik, mau keadaan tidak, ngomel nomor satu. Betul ya? Sama saya juga gitu. Kalau saya lihat, terutama kalau saya lihat rumah tuh berantakan ya, saya tuh mesti ngomel. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir ya, nggak usah ngomel lah ya. Awalnya itu nggak mau ngomel. Awalnya itu pikir, sudahlah nanti saya bersihkan sendiri. Tapi ya kok keluar dari kata-kata itu kok, aduh ini kok kotor, aduh ini kok gini, kok semua barang sampah kok sembarangan dan lain-lain sebagainya. Itu pasti ngomel keluar. Nah, itulah kuasa yang tidak dapat kita bendung, yang tidak dapat kita atasi. Kuasa dosa, yaitu mengomel. Contoh lagi misalnya untuk anak muda. Dulu waktu belum dapat kerja, itu ngomel. Kok saya belum dapat pekerjaan? Nah, setelah dapat pekerjaan, juga mengeluh, capek lah, kurang istirahat lah, dan lain-lain. Mungkin bisa ditampilkan flyernya ya. Kemudian, untuk orang tua. Nah, orang tua ini apa contoh ya, seperti teman saya, tidak semua orang tua seperti ini ya. Tapi ini merupakan salah satu contoh yang saya rasa lucu. Dulu kalau lihat anaknya belum nikah, teman saya ya, diomelin. Kamu tuh kok belum nikah-nikah, umur sudah berapa? Sudah berapa tahun kamu ini? Sudah 30 tapi kok belum nikah? Cari sana pasangan hidup. Nah, tetapi ketika setelah menikah, juga tetap ngomel, diomelin. Karena apa? Mungkin ya, tidak cocok dengan menantunya, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Kemudian ngomel lagi tuh banyak, contohnya ngantri misalnya. Saya pernah menemukan ya dalam sebuah antrian waktu di bank waktu dulu ya, ada seorang ibu-ibu yang kebetulan dia tidak dapat nomor urut di belakang saya. Sepanjang antrian itu ngomel terus. Aduh, kapan giliran saya? Aduh, kenapa belum maju-maju? Aduh, saya sebentar lagi mau menjemput anak saya. Aduh, bla 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 gitu ya. Pusing juga ya dengar orang ngomel. Nah, kita aja pusing. Gimana dengan Tuhan? Pasti nggak suka ya. Mendengar orang ngomel itu nggak suka. Nah, ngomel ini yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Karena dengan mengomel, berarti kita tidak bersyukur. Betul ya? Memang kok manusia itu memang banyak ngomelnya, banyak sungut-sungutnya, nggak pernah puas. Next. Susah ya ditampilkan ya flyernya. Sudah ya. Sama juga halnya dengan cerita. Di dalam perjanjian lama ya, tentang ular tembaga yang ada di dalam kitab Bilangan 21. Semua mungkin tahu ceritanya atau mungkin ada juga yang tidak tahu ceritanya ya. Nah, ini saya ceritakan sedikit ya. Saat itu kan Tuhan marah kepada bangsa Israel. Sampai akhirnya mereka dipagut ular tedung. Dan banyak di antara mereka itu yang mati. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan marah kepada orang Israel? Karena saat mereka keluar dari Mesir, ternyata mereka itu rasa kesulitan, samalah dengan kita misalnya kalau kita menghadapi suatu pekerjaan ya, biasanya kan rasa kesulitan, capek, dan lain-lain. Sehingga akhirnya mereka itu melawan Tuhan dan Musa. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut, ngomel terus sepanjang perjalanan. Apa yang mereka keluhkan? Mereka bilang, kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun. Di sini itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kamu kok ngajak kami itu keluar? Dan kami itu sudah muak dengan makan makanan yang hambar. Nah, ketika mereka mulai bersungut-sungut, mulai mengomel, apa akibatnya dari pemberontakan itu? Kita tadi bisa lihat ya, Tuhan menyuruh agar ular-ular tedung itu memagut mereka. Next. Tetapi karena kita tahu bahwa sifat Allah itu kasih, ya. Jadi waktu Tuhan sudah menyeru ular-ular tedung itu memagut mereka, Tuhan akhirnya kasihan sama manusia, ya. Karena itulah kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Dia akhirnya berbelas kasih dan dia memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung tembaga pada sebuah tiang. Tujuannya itu apa?
supaya agar setiap orang yang dipagut ular dan memandang ular tembaga itu akan selamat. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah sangat mengasihi manusia. Hanya saja kita sebagai manusia itu kadang tidak taat, bahkan memberontak pada Tuhan. Padahal loh ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi kita sebagai manusia itu kadang tidak taat dan kadang memberontak pada Tuhan. Nah, peristiwa ini juga merupakan gambaran dari peristiwa peninggian Yesus di atas kayu salib. Karena kasihnya yang tanpa batas kepada kita, maka Allah mau mengaruniakan putranya di kayu salib agar barang siapa percaya dan memandang Yesus yang ditinggikan di atas salib, dia akan diselamatkan. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kasih Allah itu sungguh nyata ya di dalam kehadiran Yesus Kristus sebagai manusia di dunia ini. Kasih Allah yang besar itu telah diwujudkan melalui salib dan mahkota yang dikenakan oleh Yesus. Nah, saya mau tanya nih ya, Bapak Ibu, tanpa salib dan mahkota duri kita bisa selamat nggak sih? Tanpa salib yang dikenakan oleh Tuhan Yesus dan mahkota duri, kita bisa selamat? Nggak bisa ya. Tidak ada keselamatan dan hidup yang kekal tanpa salib. Itu pun bukan cuma berhenti sampai di situ ya. Kita tidak berhenti sampai di situ, tetapi kita harus berusaha untuk menggapainya dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa salib itu bukan suatu penghinaan, ya. Jadi dia itu bukan kita tidak berpikiran bahwa salib itu sebagai penghinaan ya, melainkan salib itu merupakan suatu peninggian dan kemuliaan terhadap Yesus. Jadi Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dimuliakan, agar semua orang yang memandang dan mengikuti ajarannya akan diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, susah nggak sih mengikuti ajarannya? Susah ya, sangat susah. Kenapa saya katakan susah? Karena ada kuasa dosa yang mengikat, yang kita tidak bisa bendung. Makanya kita butuh Roh Kudus. Next. Nah, sekarang saya mau mengajak kita semua untuk berpikir. Mengapa sih Allah rela memberikan Yesus putranya untuk mati dan disalib bagi dunia, bagi kita khususnya? Itu ada 3 hal. Yang pertama, karena Allah sungguh mengasihi kita. Allah ingin mengembalikan gambar dirinya. Maksudnya apa sih dengan mengembalikan gambar diri? Maksudnya itu gini, kan awal mulanya manusia itu diciptakan segambar dengan Allah ya, betul ya? Berarti sifat-sifat Allah itu ada dalam diri manusia. Namun karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka gambar diri Allah itu yang ada di dalam manusia menjadi rusak. Nah, apa dimaksud dengan gambar diri? Yang dimaksud dengan gambar diri itu adalah hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Seperti apa? Kasih, kudus, pribadi yang bertanggung jawab. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar diri. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar diri Allah itu menjadi rusak. Di mana manusia itu menjadi picik, menjadi licik, egois, munafik, ambisius, selalu mencari keuntungan dan selalu melakukan kejahatan yang tidak berkenan bagi Allah. Nah, inilah yang disebut sebagai dosa. Dan tidak ada yang dapat mengembalikan status manusia yang benar kecuali Yesus yang harus turun ke dunia untuk mati di kayu salib. Kemudian yang kedua, mengapa Allah rela memberikan putranya? Karena Allah, sekali lagi, Allah sangat mengasihi kita, makanya dia memberikan putranya untuk tidak lain itu mengalahkan kuasa dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kuasa dosa yang mengikat kebiasaan seseorang. Maksudnya kuasa dosa itu yang mengikat kebiasaan seseorang itu seperti apa? Contohnya itu tidak taat kepada Allah. Seperti marah,
berpikiran negatif, bergosip, bersungut-sungut, dan lain-lain. Jadi maksudnya itu, manusia itu hanya bisa melakukan perbuatan baik. Betul ya, manusia bisa melakukan perbuatan baik. Dia bisa menyucikan diri, dia bisa berpikiran baik. Tetapi sebenarnya tidak bisa mengalahkan kuasa dosa itu sendiri. Contohnya, dosa itu, kita tahu dosa itu pelanggaran ya. Semua kan tahu ya. Jadi ketika seseorang tahu berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, itu termasuk dosa atau tidak? Kan dia bisa, manusia itu bisa, berbuat baik itu bisa. Dan dia tahu, dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya. Itu termasuk dosa atau tidak? Dosa ya. Contoh misalnya, kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Misalnya ya, ini contoh saja ya, kita tahu mencuri itu tidak baik. Tetapi karena dalam keadaan terdesak, misal kita sangat butuh sesuatu, dan pikir kita itu dengan cara seperti itu, kebutuhan saat itu terpenuhi, sehingga akhirnya kita melakukannya. Nah, itu termasuk dosa tidak? Dosa ya. Nah, inilah yang saya namakan sebagai kuasa dosa. Kita tahu bahwa itu tidak boleh, tetapi kita tetap melakukannya. Bukan hanya itu, dosa juga tidak hanya berbicara tentang kejahatan, tetapi juga mengenai ketidaktaatan seseorang terhadap perintah Tuhan. Termasuk ya tadi itu yang saya katakan, tahu berbuat baik, tetapi dia malah tidak melakukannya. Dia tahu bahwa hal itu baik, tapi dia tidak melakukannya. Contoh misalnya Adam dan Hawa. Mereka itu tidak melakukan dosa seperti membunuh loh. Mereka itu hanya tidak taat kepada perintah Tuhan, yaitu dengan memakan buah terlarang. Betul ya? Semua tahu ya? Tuhan kan pada saat itu melarang mereka untuk memakan buah pengetahuan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak taat. Mereka tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Tetapi karena pengaruh ular terhadap Hawa, akhirnya Hawa tetap melakukannya, yaitu dengan memakannya. Dan apa akibatnya? Karena ketidaktaatan mereka inilah yang menjadi masalah besar, di mana relasi Tuhan dengan manusia menjadi retak. Padahal, nah ini, ketidaktaatan ini. Contoh lain misalnya, kita sudah tahu, kayak tadi ya, saya sudah jelaskan di atas, kita sudah tahu bersungut-sungut itu termasuk dosa. Tetapi terkadang tanpa disadari, kita tetap melakukan. Ketika kita melakukan hal yang cukup berat, misalnya pekerjaan yang menuntut harus lembur, atau membutuhkan tenaga ekstra, maka kita mulai mengeluh. Kita lupa bersyukur bahwa kita masih diberikan pekerjaan. Bagaimana dengan orang yang belum mendapatkan pekerjaan? Tetapi apa yang kita lakukan? Kita tetap bersungut-sungut, capek, kurang tidur, bla 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 bla. Atau mungkin kita mengalami hal yang buruk, misalnya sakit yang tidak kunjung sembuh, atau mengalami kesulitan perekonomian, lantas kita mulai mengeluh dan marah. Terus kita mulai ngomong, sampai kapan Tuhan Engkau akan menjawab doaku? Itu termasuk bersungut-sungut nggak? Bersungut-sungut juga toh? Lantas kita mulai, kalau misalnya kita berkata, Tuhan kapan Engkau sembuhkan saya? Kenapa sampai sekarang saya belum sembuh? Itu termasuk bersungut-sungut juga loh. Bukan hanya itu, bergosip pun juga termasuk dosa. Betul ya? Kita sudah tahu bahwa bergosip, misalnya kita membicarakan orang lain, itu tidak baik. Tetapi kita masih saja melakukannya. Mengapa terkadang kita itu sulit mengekang lidah kita itu untuk bergosip? Karena, sekali lagi saya katakan, ada kuasa dosa. Misal berupa kepahitan, atau iri, atau cemburu terhadap orang yang kita gosipin, mungkin karena dia lebih dikagumi, atau lebih terkenal, atau hal-hal yang lain. Betul ya? Saya ajak kita berpikir, coba misalnya kalau si A, misalnya ya, A itu tidak iri terhadap si B. Kira-kira si A akan membicarakan si B atau tidak? Enggak ya, kalau si A itu enggak cemburu terhadap si B, misalnya dalam pertemanan ya, di dalam kampus, atau di dalam pekerjaan, kantor, atau apa, misalnya ada si A tidak iri terhadap si B, dia tidak mungkin membicarakan si B. Tetapi ketika dia iri atau cemburu,
Pasti ada. Ya, iri, dendam, cemburu, inilah yang mendorong orang untuk bergosip. Nah, inilah yang saya katakan sebagai kuasa dosa yang mengikat kebiasaan seseorang, yaitu dia tahu berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya. Dan kuasa dosa inilah yang mau dikalahkan oleh Allah dalam diri manusia dengan mengutus putranya yang tunggal, karena Allah sungguh mengasihi kita. Tidak ada ya orang yang dapat mengalahkan kuasa dosa dalam dirinya kecuali Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan mengirimkan Roh Kudus-Nya agar dapat membantu dalam menegur dan juga mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, Allah mengutus putranya, juga Yesus, itu untuk menginsafkan dosa manusia. Manusia itu pada dasarnya itu angkuh ya. Terus kemudian dia juga egois, dia juga sombong. Dan keangkuhan ini diperoleh ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, pasca memakan buah terlarang. Kita bisa melihat bahwa ketika Hawa makan buah terlarang, dan setelah ketahuan si Hawa ini makan, apa yang dilakukan Hawa? Apakah dia mengakui kesalahannya? Mengakui tidak Hawa waktu dia ketahuan bahwa dia makan buah terlarang? Tidak. Hawa tidak mengakui kesalahannya. Bukannya mengakui kesalahan, malah dia bersembunyi. Betul ya? Bahkan Adam mempersalahkan Hawa. Hawa mempersalahkan ular. Begitu gengsinya manusia, sehingga mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Bahwa mereka telah berbuat dosa dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan apa penyebab utama manusia begitu angkuh, sombong, dan egois? Semua itu karena dosa. Ada lagi contoh yang menurut saya cukup menarik. Ini cuma sebagai cerita aja ya. Saya punya grup sekolah. Saat itu ada teman saya yang kurang cocok. Saat ketidakcocokan terjadi, mereka itu saling mempersalahkan ya satu sama lain. Kemudian mereka diperdamaikan. Tapi rupanya perdamaian itu tidak menjawab solusi mereka, karena mereka merasa sama-sama benar. Lantas apa yang mereka lakukan? Mereka itu saling mementungi loh kepala mereka dengan firman. Di dalam grup ini, si A itu memberikan ayat, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan dan bla 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 dan lain-lain. Nah, si B ini karena dia tidak terima, dia juga membalas dengan firman Tuhan yang lain. Jadinya kami itu waktu melihat itu rasa lucu ya. Kok bisa ya ini firman Tuhan dipakai untuk menyindir dan mementungin kepala masing-masing. Dan menurut saya ini sudah tidak benar. Karena apa? Karena mereka itu menggunakan firman Tuhan untuk saling membalas. Jadi saat itu mereka dipanggil ya, jadi di mediasi, dikatakan bahwa kalau misalnya tidak cocok dengan teman, maka sebaiknya mari kita bawa teman kita itu di dalam doa. Jangan seperti begitu di grup, satu grup itu saling memberikan firman yang akhirnya saling menyayat satu sama lain. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang bisa meruntuhkan keegoisan dan keangkuhan manusia di depan Tuhan? Nggak ada ya. Yang bisa meruntuhkan keangkuhan diri seseorang hanya Kristus. Kristuslah yang memberikan keteladanan, kerendahan hati, ketaatan, dan penundukan dirinya di hadapan Bapa. Bukan hanya itu, tetapi juga meruntuhkan keegoisan seseorang, sehingga orang tersebut mau mengakui dosa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui jamahan Roh Kudus. Next. Nah, Kristus rela mati bagi dunia agar Roh Kudus itu diutus Bapa ke dalam dunia sehingga dapat menginsafkan manusia dari dosa. Betapa besar kasih Allah. Roh Kuduslah yang mampu meruntuhkan keangkuhan seseorang sehingga orang tersebut mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup dalam ketaatan, penundukan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, itulah mengapa Yesus harus mati di kayu salib, karena memang hanya Dia satu-satunya pintu jalan ke surga, tidak ada yang lain.
Tidak ada solusi lain yang menyangkut penebusan dosa umat manusia dan hukuman kekal selain Yesus yang harus mati di kayu salib. Tujuannya untuk memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong bagi kita. Next. Nah, bagaimana agar kita dapat membalas kebaikannya serta mengasihinya dengan rela, mengasihinya yang rela mati di kayu salib? Ada dua ya. Yang pertama, dengan menyenangkan hatinya. Next ya. Dengan menyenangkan hatinya. Nah, bagaimana cara menyenangkan hatinya? Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Kita membalas kasih-Nya, yaitu dengan mengisi hati saudara dengan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Ingat ya, jangan pernah Anda berpikir Anda mengisi gelas dengan air putih, lalu keluarnya itu anggur atau susu. Nggak bisa. Kenapa jadi logatnya Jawa di sini? Apa yang Anda isi itu, yang keluar dari dirimu. Jadi kalau misalnya Anda itu mengisi hati Anda dengan kepahitan, iri hati, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, maka itulah yang akan keluar dari diri Anda, yaitu menyakiti orang lain. Tetapi jika Anda mengisinya dengan pengampunan, damai, sejahtera, kasih, maka itulah juga yang keluar dari dalam diri Anda, yaitu mengasihi sesama dengan tulus. Dan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya Rasul Paulus itu berkata, pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap, semua yang enak dipandang, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita selalu minta tuntunan Roh Kudus untuk selalu menggiring kita ke jalan yang benar. Yang kedua, selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dengan memuji dan menyembahnya sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita. Sebab dengan ucapan syukur inilah juga akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti di dalam 2 Tesalonika 1:3 dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Oleh karena itu, marilah kita membalas segala kebaikannya melalui sikap dan cara hidup kita dengan kasih kita yang ikhlas, juga kepada sesama dan lingkungan sekitar kita. Jadilah terang bagi sesama, bukan membawa kegelapan. Ya, jadi bertobatlah, berusaha untuk membuang semua hal-hal yang membuat kita itu jatuh dalam dosa. Seperti kemarahan, kekecewaan, dan lain-lain. Tetapi marilah kita melakukannya, hal-hal yang berkenan kepada Allah, yaitu mencintai satu sama lain dengan penuh keikhlasan, tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Seperti kasih ibu terhadap anak-anaknya, juga kasih Tuhan kepada kita yang tanpa syarat. Next. Nah, apakah kita sungguh mengasihi dan melayani Dia? Apakah pengorbanan kita sudah sebanding dengan penderitaan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita? Ada satu quote dari Santo Bonaventura, kepada Kristus yang bergantung di salib, kita harus memandang dengan iman, harapan, dan kasih. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.